Halo semua, saya Fiti Yusof. Ini YouTube saya, video rakaman saya yang buat dulu sikit sebab tak cukup cerah. Dan ini saya tunjukkan video daripada Indonesia. Walaupun saya nak buat video sendiri, saya tak cukup duit untuk buat, tak cukup video, jadi saya hantar saja cerita Indonesia. Adaptasi film adalah pengalihan sebuah karya atau cerita, baik seluruhnya atau sebagian, ke dalam sebuah film atau serial televisi. Meski sering dianggap sebagai jenis karya turunan, perkembangan akademis baru-baru ini oleh para ilmuwan seperti Robert Stem mengkonsep Susah lah pelan akam. Boleh. visualisasikan adaptasi film sebagai proses dialogis. Sejak awal berkembangnya bioskop di Eropa pada abad ke-19, adaptasi dari beragam sumber daya tersebut menjadi sebuah praktik pembuatan film di mana-mana, termasuk di industri tokusatsu. Kita mungkin lebih familiar dengan tokusatsu secara harfiah, yang dalam bahasa Jepang artinya special effect. Pertama kali divisualisasikan oleh Eiji Tsuburaya, konseptor Ultra Series dan Kaiju Series di Jepang, sekaligus bapak tokusatsu dunia. Namun seiring perkembangannya, tokusatsu Jepang juga mendapat perhatian luar biasa dari penonton di belahan dunia barat, sehingga menarik industri setempat untuk mengadaptasikan serial tokusatsu tersebut ke versi mereka. Dan berikut kita bahas serial tokusatsu adaptasi barat versi Tokuvex Indonesia. Ultraman Towards the Future. Australia. Bukan Australia yang Amerika saja buat, Malaysia pun dah buat Ultraman remote tu dengan Sito Pipin. Kostum dia pun dah siap. Ultraman pertama yang difilmkan di luar Jepang, yakni di Australia, dan merupakan hasil video ni tak cukup jelas. Australian Film Corporation pada tahun 1992. Serial ini secara keseluruhan merupakan hasil syuting secara independen. Artinya, tidak ada footage Ultraman Jepang di dalamnya. Dan juga kostum Ultraman di serial ini adalah original Australia. Materialnya menggunakan spandex, bukan terbuat dari rubber suit layaknya Ultraman di Jepang. Seluruhnya ada 13 episode. Dan meskipun dibuat di Australia, serial ini tidak pernah disiarkan di stasiun televisi negara tersebut. Sehingga hanya beredar dalam bentuk laserdisc dan home video. Namun di Jepang, serial ini justru ditayangkan di stasiun televisi, yakni Tokyo Broadcasting System atau TBS, dengan judul Ultraman Grid. Boleh aja tu. Ultraman The Ultimate Hero. Serial Ultra yang satu ini adalah seri kedua yang syuting di luar Jepang, yakni Amerika Serikat. Diproduksi oleh Major Hawk Entertainment dan Tsuburaya Production pada tahun 1993 sebanyak 13 episode. Jumlah yang sama dengan Ultraman Towards the Future. Peran utamanya dimainkan oleh Ken Kosugi. Jepun pun dapat berlakon dia mereka. Bermain sebagai Jiraiya, Ninja Black di serial Ninja Sentai Kaku Ranger. Meskipun dinilai memiliki desain kostum yang impresif daripada sebelumnya, namun dari segi tata ruang dan setting yang dirasa kurang memuaskan dibanding Ultraman Jepang. Hal tersebut karena Tsuburaya ingin lebih fokus ke produksi domestiknya. Serial ini juga tidak tayang di TV lokal Amerika Serikat dan hanya beredar dalam bentuk home video. Namun di Jepang, serial Ultra ini ditayangkan di TBS pada tahun 1995 dengan judul Ultraman Powered. Apa kata nanti kalau korang buat filem, korang minta bantuan sekali daripada mereka nak buat kebenaran atau Power Rangers series. Power Rangers dah lama Dari dah. semua waralaba adaptasi barat, nampaknya memang Power Rangers merupakan yang paling sukses di kelasnya. Dimulai sejak 1993 oleh Saban Entertainment di Amerika Serikat dengan mengadaptasi serial Kyoru Sentai Zeo Ranger menjadi Mighty Morphin Power Rangers yang sangat sukses di pasaran dunia. Dan selanjutnya terus mengadaptasi serial-serial Super Sentai yang lainnya. Meskipun produksinya sempat diakuisisi oleh Disney sejak 2002 hingga 2009, serta lokasi syutingnya dipindahkan dari Los Angeles ke New Zealand, namun 2010, Saban kembali lagi membeli hak Power Rangers yang kemudian memproduksi Power Rangers Samurai pada tahun 2011, dengan tetap menggunakan lokasi syuting di New Zealand layaknya Disney. Hingga saat ini sudah 25 tahun berjalan, waralaba Power Rangers masih terus mengudara dan yang paling diminati oleh sebagian besar fansnya di seluruh dunia.
Superhuman Samurai Cyber Squad. Ini apa yang saya suka. Serial ini adalah produksi dari DIC Entertainment dan merupakan adaptasi dari tokusatsu Denkou Choujin Gridman milik Suburaya Productions. Seluruhnya ada 53 episode yang disiarkan di stasiun TV ABC. Awalnya, serial ini diberi judul Power Boy, namun kemudian diganti menjadi Superhuman Samurai Cyber Squad selama proses produksi berjalan. Bukan nama macam Power Hal tersebut dilakukan dari kemiripan dengan judul Power Rangers milik Saban. Meniru Saban Tapi ada juga orang tak nak tiru Saban. Berarti tengoklah. VR Troopers. Agaknya bila Saban dah buat yang baru Tergiur dengan kesuksesan Power Rangers, Saban juga mengadaptasikan Metal Hero karya Toei Company menjadi VR Troopers. Pada tahun Sebelum tu 1994, kostum tu diganti. diadaptasi dari serial Choujin Ki Metalder dan Jiku Senshi Spillfan. Serial ini cukup sukses dan sempat ditayangkan di berbagai negara, termasuk Indonesia, pada era 90-an silam. Kemudian pada season kedua, kostum Metalder yang semula digunakan oleh Ryan Steel mereka nak buat yang terbaru. kostum Sider Yang lama dari serial je. Uchu Keiji Buat Sider. yang baru. Lama nak tengok yang baru. Mask Rider. Masa itu bila mereka Tidak keluar hanya lah Super buat. Sentai dan Saya Metal dah lama Hero, tunggu. Saban juga mengadaptasikan serial Kamen Rider ke versi Amerika, yakni Mask Rider pada tahun 1995. Mas Rider tu maksudnya topeng. Diadaptasi dari Mas serial tu Kamen topeng. Rider Black Rider RX tu tak atau tahulah. yang akrab disebut Pedungan Satria kot. Baju Hitam. Satya Baju Mulai Hitam tu dengan dah crossover-nya pasti di salah Indonesia. satu episode Power Rangers dan kemudian memiliki seri tersendiri sebanyak 40 episode selama 2 musim. Sayangnya, serial ini kurang mendapat perhatian dari penonton. Banyaknya kesalahan pengeditan dan storyline yang dinilai kurang menarik menyebabkan serial ini mendapatkan rating buruk dari penonton. Eksekusi film yang dinilai kurang maksimal tersebut secara tidak langsung menyakiti hati para penggemar Kamen Rider Black RX di seluruh dunia. Big Bad Beetleborgs dan Beetleborgs Metallic. Lama saya tak tengok ni. Layaknya VR Trooper. Harap Pada mereka tahun buat yang baru. 1996, Saban kembali lagi mengadaptasi serial Metal Hero, yakni Big Bad Beetleborgs. Diadaptasi dari Juko B-Factor. 3 hero utama pada serial ini sepenuhnya dimainkan oleh anak-anak. Maksudnya budak-budak. Berbeda dengan versi Jepangnya yang kental dengan nuansa teknologi tinggi. Beetleborgs mendapatkan kekuatannya dari hantu yang mendiami rumah tua atas permintaan mereka yang ingin memiliki kekuatan dari tokoh komik Beetleborgs kesukaan mereka. Serial ini cukup diminati dan berlanjut ke season kedua yang berjudul Beetleborgs Metallic yang diadaptasi dari B-Fighter Kabuto. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ini jadi terbilik Saban. Tapi tak laku di pasaran. Dia juga tak best. Tapi yang mereka guna kartun dia best. Tapi bagus juga. Ada 5 orang daripada yang tu. Perempuan pun ada. Ninja kura-kura lebih sedap dipanggil daripada ninja penju. The Next Mutation. Kali ini bukan serial tokusatsu Jepang yang diadaptasi oleh Saban, melainkan dari komik Amerika, Teenage Mutant Ninja Turtles karya Kevin Eastman dan Peter Laird. Ini orang yang lukis yang ni lah pemilik Ninja Turtle. Dia mereka buat kartun yang buku komik dia dulu. Yang sangat fenomenal. Dengan Nanti menambahkan korang satu buat karakter lah ninja wanita bernama Ninja Venus de Kura-Kura Milo. korang sini. Seluruh pengambilan gambarnya dilakukan di Vancouver, Kanada. Saya tengok lah Dan menggunakan video suit dia aktor asal bukannya Jepang. guna kartun tapi Mereka guna pernah kostum. berkolaborasi dalam episode Power Rangers in Space sebagai bentuk promosi serial TV-nya. Meskipun demikian, ternyata kura-kura ninja ini tidak sukses di pasaran. Sayang sekali. Memang sayang. Atau Kamen Rider Dragon Knight. yang ni lah Kamen Rider Rider Dragon Yuki. Knight. Tapi kenapa Kamen Rider Yuki saja yang buat nama Dragon Knight? Bila nak buat Kamen Juga Rider pernah diadaptasi ke versi barat yang berjudul Kamen Rider Dragon Knight pada tahun 2008. Diproduksi oleh Atlas Entertainment dan ditulis oleh Steve Wang sekaligus sutradara. Steve Wang. Dia bukan saja buat Kamen Rider ada banyak di situ dia buat. Saya tengok tengok mana saya letak gambar kejap, mana saya letak gambar dia. Ni kot kan. Oh ya, buat saya tunjuk ni. Ni ada kawan-kawan ada gambar, ada kawan pengarah ke, kawan yang nak buat cerita ke, suruh mereka tengok YouTube saya ni. Ini ada banyak kan, Super Sentai, Kamen Rider,
Agaknya bila mereka Malaysia pun nak buat yang baru 45 40. Oh banyak Kalau Malaysia ambil satu pun tak apa. Jepun pun banyak ni. Mana ni dia. Ini dia Kamen Rider Dragon Knight. Yang ni bukan Kamen Rider, yang ni pun bukan Kamen Rider. Saya tengok yang ni. Menakutkan tau. Kalau korang tengok ni kat YouTube, memang ngeri sikit lah. Tak sesuai lah untuk budak-budak. Lebih sesuai untuk orang dewasa atau budak sekolah menengah. Saya dah sekolah menengah, jadi tak apa lah saya tengok. Ni je orang yang buat cerita tu. Yang juga pernah bekerja di Power Rangers. Kamen Rider versi Jepang karena menurutnya sangat aneh jika menggunakan nama Mask Rider. Dia kata ni pelik lebuh nama Mask Rider. Sebab dia nak bezakan Mask Rider, cerita dia dengan Saban. Pelik Mask Rider Saban. Jadi dia buat Kamen Rider nama Jepun. Korang semua nak buat lah bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke, tak kisahlah. Jadi saya dapat tengok yang baru dalam TV. Kalau korang ada nak buat syarikat TV, jumpa syarikat TV, suruh mereka buat TV 4 lah. Saya harap mereka buat lah TV 4. Karena ingin membedakan serialnya dengan Saban Mask Rider, secara eksekusi serial ini layak diacungi jempol. Cerita yang lebih presisi dan juga pengeditan footage Jepang yang rapi dipadukan dengan original footage Amerika membuat serial ini cukup digemari oleh sebagian besar penonton. Memang best ceritanya. Itulah tadi pembahasan. Agaknya nanti korang semua lah, kawan korang tengok ni YouTube saya juga, YouTube Indonesia ni. Nanti saya buat YouTube macam ni. Itu pun saya dah ada Papa Scream. Ini nama YouTube nya. Daripada Indonesia. Mereka buat nama Indonesia supaya orang tahu ini daripada Indonesia. Saya memang tertarik dengan mereka ni. Orang Indonesia lebih banyak video YouTube daripada Malaysia lah. Saya orang Malaysia, tapi saya tengok YouTube Indonesia sebab YouTube saya nak tengok. Ini seterusnya.